ulangi sekali lagi ya. Bentar. Biar buat penyemangat ini. Ya. Ide saya kalau saya jadi Menteri Hukum dan HAM, apa namanya tadi, harus ada undang-undang mengenai pemiskinan koruptor itu. Kalau bapaknya yang atau ibunya misalnya yang korupsi, dimiskinkan. Kalau anaknya ikut menaruh atau menyimpan uang dari hasil korupsi itu, dimiskinkan. Atau saudaranya atau siapa saja yang berhubungan dengan koruptor itu benar-benar dia dirampas dan benar-benar dimiskinkan. Nah, kalau misalnya apa namanya setiap hari dia tidak boleh ada di tidak boleh ada di Jeruji atau di Cipinang lah misalnya, tidak boleh ya. Dia setiap hari harus bekerja, apakah itu taman, apakah itu membersihkan got, apakah itu membersihkan apa saja area umum, itu kerja sosial. Itu tujuannya. Itu betul-betul harus mereka merasakannya. Tujuannya adalah karena kita lah negara berdasarkan apa namanya itu lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan artinya bagaimana masyarakat itu supaya bisa diterima oleh masyarakat yang lain, maka dia harus bisa menerima itu dan harus mempraktekkan bahwa dia benar-benar miskin gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Tapi beradanya RUU perampasan aset, Bapak setuju ya RUU perampasan aset? Oh iya dong, itu kan lembaga pemiskinan. Nah, itu tujuannya. Jadi dan orang itu juga benar-benar ketika dimiskinkan diberi upah lagi oleh negara sesuai upah UMR. Jangan dia dikorupsi misalnya di apa namanya udah masuk ke Cipinang tapi kaya raya, maka di Cipinang dia bikin kerajaan, semua jadi pesuruh dia, mulai daripada apa namanya itu Kepala sipil. apa namanya itu petugas lembaga itu, kemudian kepala penjara juga. Kepala sipil ya, kepala penjara. Iya. Atau sipil itu. Kepala lapas. Itu yang terjadi. Jadi orang itu kalau sudah betul-betul dimiskinkan, sudah tidak punya apa-apa, baru diupah gitu. Itu kira-kira yang bisa diberikan oleh saya gitu. Dan itu harus benar-benar objektif dilaksanakan gitu. Oke, agak lebih frontal lagi. Menurut Pak Kamarudin, mengapa anggota Dewan sampai sekian lama masih belum mau juga untuk menaikkan atau menandatangani RUU perampasan aset? Karena mereka juga bagian daripada bagian daripada usaha itu. Kalau di apanya ditandatangani nanti kena dia. Gitu. Jadi dia tidak mau terkena gitu. Nah, habis itu baru dia nyesal. Gitu. Ya, padahal ini kan sudah diutarakan oleh Bapak Mahfud MD, dan selain itu dan kita mengingat kepala negara yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo juga agar RUU ini disahkan, tetapi tidak mau didengar juga nih menurut Pak Kamarudin. Sebenarnya presiden kita itu, kalian percaya enggak? Kalau presiden mau, kenapa rupanya halangannya? Tinggal dia bisa bikin apa namanya itu undang-undang aja. Nah 3 bulan lagi ada apa namanya itu rapat DPR itu gitu, menerima atau menolak. Kenapa dia tidak bisa bikin? Bisa dia bikin kok. Dibikin dulu namanya apa namanya itu Perpu. Nah Perpunya itu nanti 3 bulan lagi apakah diterima atau ditolak atau disempurnakan kan gitu. Jadi sebetulnya kekuasaan itu ada pada presiden dan DPR. Cuma presidennya mau tidak, ada keinginan atau tidak gitu loh. Kalau tidak ada keinginan presiden ya tidak akan jadi. Kalau ada keinginan ya pasti jadi gitu. Kalau misalkan presiden ada keinginan tapi DPR juga menolak gimana itu? Buktikan dulu dibuat dalam bentuk Perpu, barulah kita lihat DPR-nya menolak enggak. Iya. Tapi di situ kan ada bisa mengeluarkan Perpu tapi dengan keadaan tergenting. Betul. Misalkan ada ke masalah di masyarakat,
betul sekarang logis enggak usulan kalian ini? Hmm. Bahwa apabila korupsi misalnya atau koruptor ada kegentingan yang memaksa hartanya harus dirampas. Udah berapa tahun dari 2008. 2000. enggak dari undang-undang tipikor udah ada Oh, tahun udah sejak 2002. Iya. Sekarang sudah 20 tahun. 21 tahun. tahun. Iya kalau gitu. Nah, masa 20 tahun belum ada alat-alatnya. Iya. Nah, buktikan dulu. Justru yang bikin KPK atau lembaga keuangan anti korupsi ini yang bikin hancur ini orang-orang PDP. Gitu loh. Justru orang-orang itu yang bikin masalah. Yang selama ini membuat ini menjadi tidak capable gitu loh. Ya seperti contoh Bambang Pacu mengatakan bahwa kami punya bos, betul Iya. nggak? Iya kan, bosnya itu siapa dan kenapa mereka itu harus menunggu dari apa kata bos, betul ya, Pak Kamarudin? Jadi sebenarnya begini, partai itu ada kekuasaan. Nah maka para mafia atau bandit-bandit negara cukup menguasai ketua partai. Cukup menguasai ketua partai. Ketua partai ada berapa sih? Katakanlah ya 7 atau 5. Yang paling menonjol 3. Ya. Tinggal menguasai itu aja. Nah, rapat di DPR kacau-kacau gitu. Habis itu jeda. Apa Pak itu? Seperti ini bosnya. Bilang begini langsung datang bosnya. Kata ketua umum partai kita adalah A atau kita adalah B atau kita C gitu. Jadi yang keberatan ya silakan mengerti gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya partai-partai besar itu justru bagian daripada kekuasaan yang Sistem tersebut. sistem tersebut.